asar sama maghrib ini nggak kena. Kita bisanya cuman isya nih. Nah itu gimana Ustaz? Ya minimal kita sholat dihormati waktu. Itu apa? Jadi maksud dihormati di saat waktu sholat, ya kita sholat sebisa kita. Atau setidaknya kita pada saat itu meyakini ya Allah sekarang udah waktunya sholat nih. Gitu. Jadi menghormati waktu aja dulu, walaupun belum sempurna sholatnya. Arti sempurna tuh kita sholat dengan ruku berdiri kan bisa, karena mungkin di perjalanan di mobil gitu kan. Nah itu bisa. Jadi dalam rangka menghormati waktu. Berarti kita sholat itu bisa duduk? Sambil duduk nggak apa-apa, sambil berdiri nggak apa-apa. Karena kan as-sholat itu lidzikri. Pada dasarnya sholat itu mengingat kepada Allah. Masih bagus kita di dalam seperti itu, sibuk kita dalam perjalanan, kita masih ingat Allah tuh. Walaupun belum sempurna, nanti disempurnakan di saat kita ada waktu lenggang, pamannya sampai rumah Isya, udah kita kodok-kodokin tuh. Iya berarti bisa tuh Ustaz? Bisa. Dari yang asarnya itu, maghribnya itu. Nah itu caranya gimana Ustaz? Maksudnya kita sholat satu-satu apa dibarengin gitu? Ya agak satu-satu. Abis pagi sholat Isya, kita sholat maghrib, maghrib sholat asar. Oh gitu. Itu yang pasti jangan tiap hari. Iya, maksudnya ini kan yang urgent nih. Iya, yang urgent mah kayak tiap hari abang-abang bisa dirapel sholat. Subuh kagak, zuhur kagak, habis Isya lah itu kagak. Iya benar. Dirapel. Berarti mendahulukan waktunya ya. Iya, sholatnya ya. menghormati waktu. Menghormati waktu ya. Berarti kalau pada saat tadi perjalanan kita tertinggal maghrib, kita mau lakukan waktu Isya, kita kerjakan Isyanya dulu baru maghribnya ya. Gitu. Jadi seperti itu. Yang penting kita sholat lah. Gitu. Atau sebenarnya bisa dilakukan misalnya kayak tadi si Koben dalam kereta udah masuk waktu asar, tapi di dalam kereta ya kita sholat asarnya di kereta. Di kereta nggak masalah. Meskipun kita Walaupun nggak tahu posisi kiblat kita nggak tahu. Itu ruku juga kita kejedot kan nggak mungkin. Ya udah sholat sebisa kita aja. Dalam rangka menghormati waktu itu. Oh berarti nanti pas udah kita sampai lokasi baru ulang lagi. Disempurnakan. Oh gitu. Disempurnakan. Gitu nggak? Kameramen sholat. Jadi nggak ada alasan nggak sholat. Nah itu. Oh gitu. Jadi harus sholat. Gitu. Sesibuk apapun kita. Sesibuk apapun wajib sholat. Gitu. Sekarang gini Ustaz mau nanya. Kan banyak anak-anak muda yang pengen belajar nih. Pengen belajar ngaji, belajar ya pasti menjadi yang lebih benar lagi, lebih baik lagi. Nah bingung nih, ini mau belajar ke guru yang mana nih? Karena sekarang banyak tuh ya ustadz-ustadz yang gimana gitu kan, wah takutnya kita belajar ustadz ini, kok arahnya nantinya begini, sedikit salah. Nah, itu ciri-ciri dan tipsnya tuh kayak gimana tuh ya? Jelas kita mencari guru yang benarnya tuh. Sebenarnya pada dasarnya guru baik. Gitu. Kalau memang dia jujur dalam menjelaskan tentang agama apa adanya, tidak ada unsur yang lainnya. Nah, itu. Nah, yang penting keinginan belajar itu perlu. Minimal sempatin nggak tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa minggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi mesti kenapa? Ya handphone aja juga kalau nggak dicas lobet dong. Apalagi dari kita nih. Kagak dicas, lobet terus. Sinyal jauh tuh. Susah dapat sinyalnya. Apalagi sinyal sama Tuhan. Kan begitu. Perlu dicas. Jadi kebutuhan rohaninya terpenuhi. Harus ada. Berarti kita boleh belajar dengan ustadz ataupun kiai yang mana aja gitu. Yang mana aja, yang penting pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Iya. Kadang ada yang mengatakan lu kalau mau nyari guru yang jelas sanad keilmuannya begitu. Itu yang paling utama. Jadi kita tahu di mana guru kita belajar. Jadi sekarang ini banyak netizen ya, teman-teman belajar lewat medsos. Itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ngumpul kayak gini, ya kita bisa interaktif. Ketika nggak tahu kita bisa nanya. Perlu setiap belajar perlu ada guru. Walaupun kita rajin baca juga tetap yang harus ada yang menjabarkan. Seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang ini, kalau nggak ada ulama, nggak ada yang bisa menjabarkan. Itu kita belajar Quran aja sendiri-sendiri. Yang ada bukannya benar. Nggak ada yang menuntun, karena agama itu harus ada yang menuntun. Dulu waktu zaman Nabi yang memegang peranan. Nabi nggak ada para sahabat nggak ada para tabiin, tapi nggak ada sampai para ulama. Sampai ke kita. Kalau kita langsung belajar sama Nabi nggak mungkin.
nabinya udah kagak ada. Gimana? Dan kita nggak sejaman sama nabi. Kita kalau belajar sama nabi bilang ngerokok, gue udah diomelin. Iya. Nabinya nggak ngerokok. Nabi nggak ngerokok. Gitu. Yang penting kita belajar lah. Di mana saja kalau menurut saya. Belajar di mana saja. Yang penting kita tahu siapa gurunya, Ilmuannya. ilmuannya gimana. Iya. Nah, itu yang penting tahu. Jangan yang baru bisa. Oh gitu. Iya, kebanyakan sekarang orang baru bisa langsung ngajarin agama. Nah, itu yang kurang yang kayak begitu tuh ya. Jadi gitu ya. Kalau untuk mencari guru harus yang jelas secara Jelas. keilmuannya. Oh gitu nih, sobat kakang dan sobat ngap ya. Ya, harus jelas nyari guru. Iya, mesti jelas. Karena harus tahu juga. Soalnya banyak yang ya itu dia belajar dari YouTube gitu kan. Banyak kan yang belajar dari yang sebelah nih. Dikit-dikit, wah lo salah lo gitu, haram gitu-gitu. Oh begini salah gitu. Aduh, dikit-dikit begitu. Bid'ah, haram gitu. Capek Kan. yang kayak gitu. Banyak gitu tuh. Makanya yang penting tetap belajar. Gitu. Bagi teman-teman yang mungkin waktunya mungkin sibuk dengan pekerjaan, bisa kita cari waktu. Ya minimal seminggu sekali lah. Iya. Ngecas. Minimal. Dicas ya. Iya. Jadi kita ngecas jangan tiap malam Jumat aja. Jangan. Gitu. Itu beda lagi ngecas. Beda lagi gitu ya. Itu mah lembur. Ngecas lembur itu. Itu namanya ngecor Ustaz. Oh, coba itu. Itu lembur. Lembur. Lempengin burung. Itu mah Beda ngecas. lagi. Itu ngecas kan harusnya kan kalau ngecas itu kan nambah power ya. Kalau ngecas itu malah ngurangin power jadinya tuh. Gitu. Jadi harus ya seperti itulah. Ya teman-teman yang waktunya senggang, kita punya komunitas. Ya nih ngaji minggu sekali yuk, seminggu sekali. Iya. Ya 6 hari kita sibuk dalam pekerjaan ya ngecas buat akhirat seminggu sekali. Gitu. Minimal kayak gitu lah. Karena jiwa ini kalau nggak dicas dengan rohani akan kosong. Sehingga dia akan menemukan kebuntuan. Di saat dia menemukan suatu permasalahan besar dia akan buntu. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Kalau jiwanya terpenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi, ya walaupun sedikit juga setidaknya akan bisa mengurai masalah itu. Sehingga dia sadar, wah, berarti kebutuhan. Iya. Berarti harus rohani dan jasmani harus dicas. Dicas. Ya benar sekali. Betul. Jasmaninya itu Ya itu kayak sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang perlu dibangun itu jiwanya dulu. Iya. Itu seimbang bro. Seimbang. Iya. Benar, Ustaz. Jangan istilahnya jiwanya terus. Ya kayak kita makan kan pilih-pilih. Wah ini makan yang sehat, ini. Segitu kita perhatiin tuh buat jasad kita. Iya. Buat tubuh kita. Nah sekarang buat ruh kita, rohani kita pun harus dicas juga. Minimal kita mengenal tentang agama. Walaupun di dalam hal beragama kita belum sempurna, pelan-pelan, semua butuh proses lah. Betul. Kalau nggak ada proses repot juga. Semua proses. Jadi begitu. Jadi itu nggak begitu ngap ceritanya, ya kan? Jadi semua itu harus dicas. Dicas. Jangan sampai lobet. Jangan sampai lobet. Repot lobet, HP bagus juga kalau lobet percuma. Lobet dulu ah. Iya HP bagus tapi lobet ya menang gaya doang. Aduh. Makanya perlu dicas. Walaupun kita mau habis ngapain aja ya Ustadz ya, Iya. tetap dicas. Dicas. Harus dicas. Ya, makanya tadi gitu. Kalau orang yang bekerja kan mungkin nyari waktunya susah ya. Ya minimal sempetin dah. Walaupun seminggu sekali, ya minimal walaupun ngajinya nggak formal, seperti kita nongkrong begini nih, santai-santai, seenggaknya kan ada masukan-masukan yang positif. Iya. Benar. Gitu kan, Kita ngopi ya, ngobrol perkara iman gitu. ambil santai. Ada lagi Blay? Kalau udah cukup, Teman yang ngantuk nih ngapainnya. ngantuk. Jadi saya
mau minta saran Ustadz buat yang masih banyak yang belok, yang menyimpang, jadi itu agar dia bisa pelan-pelan jadi istiqomah, itu gimana Ustadz? Minta sarannya, masukannya buat ngabers nih, gimana tuh Ustadz? Sebelum kita tutup nih. Yang penting di dalam diri kita ini ada keinginan menjadi baik. Itu aja dulu yang terpenting. Ketika nanti punya keinginan seperti itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang baik. Yang penting mindsetnya dulu, di dalam pikiran dia, dalam jiwa dia, inilah menjadi pribadi yang baik. Gimana nanti jalannya itu butuh proses. Jadi yang penting tetap semangat terus di dalam melakukan kebaikan apapun, dan sebisa kita. Oh gitu. Sebisa kita aja. Ya seenggaknya kita saling mengingatkan dengan teman-teman kita. Ini itu perlu. Karena orang yang beruntung itu salah satunya saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, setuju. Gitu. Jadi tetap semangat, mindsetnya dirubah dulu nih. Saya yakin sebejat-bejatnya orang, sebandel-bandelnya orang, di dalam hati nuraninya ada ingin kebaikan. Pasti itu. Oh, Pasti ada. Hanya waktu saja yang menentukan. Nanti dengan waktunya tersendiri bisa jadi orang baik. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena pada dasarnya manusia ini dalam kerugian. Wal asr, demi masa. oh, Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pertama, yang tidak rugi itu orang yang beriman. Kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang terpenting buat tawasul bil haq, tawasul saling mengingatkan. Karena setiap kita kan kadang suka lupa. iya benar. Teman yang baik itu yang selalu mengingatkan kita. Begitu. Bukan yang apa namanya, teman udah terperosok ke jurang yang tidak baik, kita anggap itu yang salah. Jadi harus dipegang ya Ustadz ya. Iya. Jangan sampai dia nyebur dalam hal Ustadz ya. Jangan kayak gitu. Kita harus bantu mereka. Tapi emang kalau yang udah nyebur dalam itu ya udah kayak enakan soal Ustadz ya. Yang minimal pelan-pelan ditarik ya. Ditariknya Ustadz Iya, ya. dia Kadang-kadang nyebur, iya. nyebur. Kalau enak-enak banget Ustadz. Iya. Iya ya. Orang nyebur. Iya nyebur aja Iya, lah ya. adem. Basah aja Ustadz ya kan. Pelan-pelan. Nanti juga baik dah. Pasti baik. Iya, Karena betul. setiap manusia itu ada di dalam hati nuraninya itu kebaikan. Jadi kita jangan menjudge seseorang itu buruk-buruk selamanya. Jangan. Satu saat dia bisa jadi orang baik. Nah, kesempatan kita ini bagaimana supaya dia jadi baik, minimal kita sebagai kawan, sebagai teman, ya kita saling mengingatkan. Karena bisa jadi kita juga lupa. Walaupun dia yang kita inget ini, lu ngapain sih ngingetin gua? Lu kayak udah bener aja kan biasa begitu tuh Ustadz ya. Iya. Biasa gitu Ustadz ya. Betul. Tapi biasa aja nggak apa-apa. Oh gitu. Memang perjuangan. Oh, yang penting kita udah mengingatkan dia ya. Iya. Dan kita nggak perlu memaksa dan menjas. Wah lu, kalau nggak begini terus kita masuk neraka, jangan. Oh iya. Udah. Iya, Emang emang mau selamanya lu begini kan enggak. Ya, emang iya, emang dia juga udah punya tiket surga Ustadz ya. Udah, iya. Kita kan yang punya kuncinya gitu. Iya, Enggak. makanya. Udah gitu masuk neraka aja om udah punya. Jangan menjas seorang seperti Iya, tuh. Belum tentu neraka yang punya kunci siapa tuh. Iya. Iya. Yang penting kita itu tadi saling mengingatkan. Saling Itu penting. Iya. Penting. Bukan berarti kita suci. Ya, kita juga kadang suka lupa. Benar. Tapi kawan yang baik itu yang selalu mengingatkan di saat kawan itu dalam keadaan terpuruk. Gitu. Kita ingetin, kita ajak pelan-pelan, ya ajak, bukan kita mengejek. Kita rangkul, bukan kita pukul. Iya. Kan begitu. Nggak perlu kita harus apa namanya emosional, nggak perlu. Karena satu saat seseorang itu pasti di dalam dirinya ada keinginan berbuat baik. Terkadang dia minder, Benar. kemana saya berbuat baik? Karena mungkin masyarakat menjas, oh gua sih udah orang berdosa ini, belum tentu. Yang penting ada keinginan. Gitu. Makanya ending manusia itu akhir. Makanya akhirnya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Jadi kita nggak bisa menjas seseorang tuh, wah lu pasti neraka. Jangan. Bisa jadi ketika di akhir hayatnya ternyata dia jadi orang baik. Itu kita kan nggak tahu. Tapi emang susah Ustadz. Kalau emang orang kita mau jadi orang baik itu Ustadz ya. Kadang-kadang story kita itu ya kan
masa lalu kita itu orang ngeliatnya tentang masa lalu terus kan. Kalau orang lihat masa lalu Kadang-kadang terus, orang kalau misalnya kita mau bener itu aneh Ustaz. iya aneh kan gitu. Tapi sebenarnya itu perjuangan buat kita. Ya, yang terpenting kita tunjukkan kalau kita ini ya artinya selalu berpositif. Masa lalu jangan dipikirin, udah kelewat. Yang kita pikirin masa depan gitu. Masa depan yang kita pikirin, biarin orang mencibir ini begitu ya, biarin aja. Yang penting kita mah terus aja. Kita terus Iya, jalan ya. jalan aja. Jangan pakai punya pikiran emang gue sih orang kagak bener kan. Jangan kayak begitu. Satu gak akan benar. Gitu. Jadi maksud saya biar termotivasi semuanya. Jadi artinya jangan pesimis. Ya. Kita mesti optimis, punya harapan besar. Harapan. Jadi ngap, begitulah. Kalau lu pada mau bener, ya, lu punya harapan. Lu nggak boleh lobet banget, ya. Buat channel gua, ya kan, ngabar semuanya. Channelnya apa bang? Kakang Prabu. Kakang Prabu, iya Kakang Prabu. Asal dari mana Kang? Aduh. Asal dari mana? Kalau Jawa Kakang Barat. Prabu dari Jawa Jawa Barat, Barat. dari Bogor, dari Bogor. Bubulak ya? Oh, bukan. Jasinga. Oh Jasinga, ini Kakang Prabu nih, jauh-jauh dari Jasinga. Tolong juga tuh dibantu subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, ya kan. Ini mumpung ada Ustadz nih, saya gini Ustadz, kalau misalnya dapat udah AdSense-nya nih Ustadz, saya punya planning itu mau ajak umroh bareng Ustadz. Keren nggak tuh, Ustadz? Mantap. Kata dulu teman-teman saya nih, saya kalau lagi ngeribut, lu ngayal aja. Saya bilang nggak ada yang ngayal. Kalau Allah udah bilang kita umroh bareng, gitu. Yang berawal dari ngelamun, Iya. nanti ngalamin. Iya. Kan asik. Iya nggak? Nih, mumpung ada Ustadz nih, ya kan kita minta doain. Siapa tahu kita bisa dibimbing sama Ustadz untuk umroh ke rumah Tuhan, ya ke rumah Allah, ya kan. Jadi sampai sini aja dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau bahasa yang kurang gak bagus, tolong ya. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, komen. Ada Kakang Prabu. Coba kamera kesana dulu dikit ya. Nah, ganteng kan orangnya nyengir. Ada Able di sini juga ada. Makasih Ustadz ya. Sama-sama. Ya kan, di sini ada Ustadz Wadi. Jadi beliau kalau ada mau bisa juga konsul kemari tentang masalah pengecasan biar kalau lobet-lobet amat. Sambil ngopi. Sambil ngopi, Santai. sambil ngopi santai. Jam berapapun oke. Jam berapapun oke ya nggak ada ngap. Jadi cukup siang ngap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.